Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. Malam ini AMTech akan melakukan QC akhir bore up Mio piston 58,5, head standar full, head standar, klep standar, full performance untuk harian ekstrim ya. Ini ada pesanan dari teman kita ya, Om Zayu ya, saya sebutkan namanya ya. Minta dibuatkan spek untuk bisa road racean buat cornering ya, cepat-cepat, power gede, powerful, power besar. Oke, apa saja sih yang akan diberikan sama AMTech untuk owner head ini ya, untuk customer kita ya. Tonton terus AMTech Racing, jangan lupa ya belum subscribe ya. Ini apa aja ya, spill speknya. Oke, untuk piston, untuk bore up Mio ya, cc-nya itu 150 lebih ya, 150 plus, pakai piston 58,5. Ini minta dibuatkan pistonnya saja dari kita ya. Ini kita menyesuaikan desain punya Bison ya. Jadi materialnya hypercast. Untuk domnya kita bikin rata karena kita sudah riset untuk bed dom rata ya, squeeze 12 derajat 58,5 dengan head standar itu sudah ketemu kompresi 12,3. Oke, dengan packing standar, packing block standar, packing head standar ya, tingginya ya, tebalnya. Oke, apa saja istimewanya dari head ini ya, kita akan review sedikit buat teman-teman yang penasaran ya. Ini hitungannya sudah full mati-matian ya, mati-matian untuk di head standarnya Mio. Seberapa sih Mas Andri kasih untuk Mas Zayu ya? Kayak ini piston nggak usah disepil lah ya, udah pada paham piston Bison ya. Piston Bison desainnya seperti ini, tapi ini bukan Bison, ini materialnya hypercast. Oke, kesini Mas, agak mendekat. Oke ya, di depan kita ada noken 2 ya, klepnya standar, masih ukuran standar Mio ya. Liftnya itu kalau kita tekan maksimum sampai seal klep belakang itu 8,3an ya, 8,3. Oke ya. Terus noken asnya bagian tumbler dalam itu sudah kita ganti dengan menggunakan tumbler roller. Apa sih yang berbeda dari saya ya? Untuk istimewanya di head ini ada di noken asnya. Oke, kita akan melakukan pendayalan setelah kita buat masteran ya. Ini nanti setelah masteran kita dial, saya akan copy di mesin saya ya. Ini karena saya pertama kali untuk anak-anak yang ekstrim ya, profilnya berbeda sekali dari standar modif ya. Ini kemarin saya buatkan standar modif untuk acuan seberapa tingginya klep itu, seberapa bagusnya profilnya. Ternyata setelah saya rasa itu kurang menggigit ya, dari segi pergerakan itu masih kurang ya. Di depan kita ada noken as yang sudah kita buat, bisa lihat perbedaannya ya. Untuk base circle yang kita buat itu 19 ya, 19. Kalau standar modif dengan lift yang sama tidak mungkin base circle-nya itu bisa sampai 19, pasti akan lebih kecil ya. Oh Radit ya, ini bisa 19 tetapi liftnya itu rendah. Oke, liftnya cuman sedikit ya, liftnya cuman 5,7 ya, dengan profil yang lancip. Oke, yang lancip ini untuk liftnya sekitar 7, untuk yang istimewa ini ya, yang buat kita kirim ke Mas Zayu, base circle-nya 19 ya, tapi tinggi liftnya itu sangat bikin gimana gitu ya. 6,2 kali 1,3 itu sekitar 8,2 ya, dengan profil yang sangat gendut ya. Kita akan pasang apakah
overlapnya itu nabrak dan pergerakan klepnya itu tinggi ya, kita lihat. Oke ya, setelahnya kita pakai 0,8, 0,10 untuk in, 0,8, 0,10 untuk base circle. Kita pastikan rata ya. Oh ya, cara ngeceknya kalau base circle rata itu saat kita menekan klep X, kita putar bagian klep in digoyang-goyang ya, itu harus konsisten. Oke ya, sampai klep in membuka. Yo, overlapnya tinggi banget ya. Tapi kita nggak tahu ini overlapnya berapa mili ya, apakah 3 ataukah 2, berapa. Kita akan langsung nanti ikuti pendayalannya ya. Gap antar klep itu kelihatan sangat riskan sekali ya tuh, tapi kalau kita ukur 0,4 ya, kita pakai fuller 0,5 ya, kita akan pakai 0,5 tuh, 0,5 nggak masuk, 0,4 ya. Ya 0,38 ya, hampir 0,4 itu masih kelihatan aman ya, itu ya, nggak rawan tabrakan. Dari pergerakan klepnya, pinnya itu pada saat membuka itu slow mood ya, smooth ya, saat pertengahan dan pada saat in mulai naik itu cepat. Oke, kita akan langsung dial berapa sih angka durasinya. Mungkin kalian-kalian yang suka durasi gitu ya, suka durasi berapa gitu ya, kenapa kalian patokannya apa gitu ya. Untuk ini kompresi 12,5, saya nggak tahu ini mau direvisi lagi apa enggak ya untuk angkanya, karena kita hanya kemarin dial di head, belum ke engine. Kita akan pasang di engine-nya ya. Untuk QC selalu kita dial ya, kita akan selalu laporan ke owner apa saja yang dibutuhkan di mesin ini, apakah membutuhkan kompresi tinggi atau bahan bakar apa atau pengapian pakai apa. Itu nah kita nggak lost kontak, biasanya kita selalu konsultasi terus ya, bukan kita tapi teman-teman biasanya selalu apa ya, nggak jual putus gitu ya sama teman-teman. Oke, QC akhir noken. Setelah kita membuat noken ini masih tetap harus ada revisi sekitar 5% ya. Ini 95% kita sudah fix di bagian coating, menata ulang bagian klep ya, seating klep, bagian punggung klep semua sudah kita bagusi ya, sudah kita upgrade ya, sudah kita modifikasi sedikit. Terakhir kita menghitung durasi noken as yang akan kita kirim ke owner ya, apakah menurut saya atau dari hitungan itu perlu direvisi sedikit ya, nanti saya akan jelaskan. Oke ya, untuk in open ya, ini harusnya noken as itu menggunakan sentri geser kalau untuk yang modifikasi ya. Ini sudah kita geser satu strip ya di bawah titik top ya. Ini untuk X open ya, ini X open angkanya itu masih terlalu besar ya, 66 ya. Saya targetnya itu paling 53 gitu ya, jadi nanti ada direvisi di bagian X open. Oke, di sini ya. Berarti bagaimana saya merevisi nanti, mungkin kalian bisa nonton video saya saat mapas ya.
X open di sini ya, X open, X close, in open, in close. Oke ya, X open titik sentuhnya untuk setelan klep 0,10 ya. Di sini kita lihat angkanya itu 90 102 ya. 102 per 1 milinya itu ada di 66 ya. Masih terlalu besar. Kita targetnya itu turun ke 55 saja karena ini bahan bakarnya Pertamax turbo. Mungkin kalau ini untuk Bonsol atau VP itu nggak apa-apa ya. Liftnya ya, kita lihat liftnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 7,1 2 3 4 8 ya, 48 7,48 untuk lift 7,48 dengan profil yang gendut ya, jangan berkecil hati pokoknya. Untuk S-Close titik sentuhnya itu ada di 56 ya, 56 per 1 milinya itu ada di berapa ini, 15 18 oke, 18 oke, kecil ya. Overlapnya berapa? 1 2 2,0 ya, 2,0 tadi, padahal pada saat kita putar ya 2,0 itu tinggi ya, hampir menyentuh ya, apalagi kalau 3 pasti tabrakan. Oke, untuk in opennya lihat 0,01 ada di 65 per 34 ya. Liftnya 2 3 4 5 6 7 7,1 2 3 4. Ini salah. 1 2 3 4 5 6 7 7,3 7,32 oke, 7,32. In close nya 90 per 59. Oke, kita akan masuk ke sini ya. Apa saja sih yang harus saya perbaiki di sini ya? Untuk overlap in tadi belum kebaca ya. 1 2 3 3,18 3,18 oke ya. Ada selisih di bagian ini ya, ada selisih di bagian overlap in close yang X-nya itu terlalu lama ya, terlalu cepat ya. 66 itu terlalu besar. Kalau ini pakai sentrik geser mungkin kita akan geser sedikit ya, tapi ini terlalu banyak ya. Untuk top standar itu tidak mampu ya untuk menghasilkan angka ini, berarti kita harus merubah ya. Untuk lift udah oke. Untuk in close ini kita turunkan menjadi 54 saja ya. Oh, ini 55 ya, 55. Kalau ini ya sudah oke ya, 2,0. Untuk 34 kita turunkan saja ke 26 ya, 26. Overlapnya nanti akan turun. Oke, bagian mana yang akan kita potong, berarti revisinya ada di in open
in close ya. Untuk 1 milinya ya, ini 1 mili, bukan titik sentuhnya. Bagaimana caranya? Ini untuk 1 milinya ya, bukan di titik sentuhnya, jangan sampai salah. Base circle-nya jangan sampai kena. 66 102 berarti titik sentuh kena, 1 mili kena. Oke, kita akan pantengin proses re 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 reduration ya. Reduration atau memapas kembali bagian-bagian yang tidak penting di bagian noken ini ya. Yang kemarin kita bikin satu ya, ini master bener-bener real ya. Kegagalan, bukan kegagalan, ini masih bisa diolah ya, real. Nanti kita akan fokus di situ buat teman-teman yang penasaran ya, untuk cara AMTech itu menghilangkan itu ya, apa bisa gitu ya. Tonton terus channel AMTech Racing. Untuk part 2 nya kita langsung ke pemapasan bagian noken aknya, bagian-bagian mana saja ya, pasti kalian penasaran. Cukup sekian dari AMTech Racing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.